Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita ketemu lagi dengan Bu Ismi. Kali ini kita akan belajar IPA dengan tema Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Sasaran video kali ini adalah siswa kelas 8 fase D jenjang sekolah menengah pertama. Sasaran video kali ini, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi organ-organ pada sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, siswa dapat memahami proses peredaran darah pada manusia. Baiklah, mari kita belajar. Anak-anak, pernahkah kalian melihat darah? Bagaimana darah itu beredar ke seluruh tubuh kita? Ya, benar. Ketika kita terluka, kita akan mengeluarkan darah. Darah beredar ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah yang dipompa oleh jantung untuk beredar ke seluruh tubuh kita. Mekanisme peredaran darah ini disebut sistem peredaran darah pada manusia. Organ pada sistem peredaran darah yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Anatomi jantung. Jantung adalah sebuah organ penting yang berfungsi sebagai pompa darah ke seluruh tubuh atau organ target. Terletak di mediastinum yang dilindungi oleh tulang-tulang sternum, tulang belakang, dan tulang rusuk. Jantung berukuran sekitar 1 genggaman kita masing-masing dengan berat sekitar 250 sampai 300 gram. Jantung terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Pada bagian kanan, yaitu antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, dibatasi oleh katup trikuspid. Pada bagian ini, darah yang miskin oksigen kembali ke jantung kanan melalui sirkulasi vena. Sedangkan pada bagian kiri, yaitu antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, dibatasi oleh katup bikuspid atau juga disebut dengan katup mitral. Darah yang kaya akan oksigen menuju jantung sebelah kiri melalui atrium kiri. Kemudian ventrikel kiri, di mana darah yang kaya akan oksigen ini selanjutnya dipompa menuju aorta dan sirkulasi arteri. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri adalah pembuluh besar yang mempunyai ciri-ciri dinding tebal, kuat, dan elastis, membawa darah yang mengandung oksigen. Pembuluh vena adalah pembuluh besar yang mempunyai ciri-ciri dinding tipis, tidak elastis, dan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang sangat tipis sebagai tempat pertukaran materi yang berguna dan yang tidak berguna bagi tubuh. Darah terdiri dari 4 komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah atau cairan darah berwarna kuning berfungsi membawa nutrisi seperti glukosa, lemak, vitamin, asam amino, dan mineral. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk melawan kuman. Keping darah atau trombosit berfungsi untuk menghentikan perdarahan dan menutup luka. Sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah ganda. Artinya, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Yang pertama, sirkuit paru-paru, yaitu darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru dan selanjutnya ke serambi kiri. Peredaran darah ini disebut peredaran darah kecil. Yang kedua, sirkuit seluruh tubuh.
yaitu dari bilik kiri ke seluruh tubuh dan lanjutnya ke serambi kanan. Peredaran darah ini disebut peredaran darah besar. Oke anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian, marilah kita kerjakan latihan soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Apakah darah yang ada di gambar yang ditunjuk mengandung oksigen? Mengapa demikian? Ya, benar. Darah yang ada pada gambar yang ditunjuk, yaitu pada bilik kiri, mengandung oksigen. Karena darah yang ada di bilik kiri berasal dari paru-paru. Seperti kita ketahui bahwa darah yang melewati paru-paru akan mengalami pertukaran gas, yaitu dari CO2 menjadi darah mengandung O2 atau oksigen. Demikian belajar kita kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.